Ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung pada sesi Toolbox Meeting seri kedua pada tahun 2021 ini dengan topik keselamatan instalasi listrik di rumah dan pertama-tama izinkan saya untuk berpantun Bapak dan Ibu. Kacang hijau pakai santan, buahnya buah durian. Kalau Anda peduli keselamatan, sudah pasti Anda keren. Oh. Ini fotonya mau sekarang dulu aja ya Pak ya. Kita foto bersama. Mohon diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu. Ya. Saya izin Mbak Carlita. Ya, kameranya bermasalah. Sudah, kita mulai. Ada 2 slide. Dedek kamera, nyalain ini tolong. Nggak mau. Satu, Terima dua, kasih, Dedek. 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apabila kameranya atau videonya mau dimatikan, dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara selanjutnya. Acara pembukaan kepada Bapak Sumar Bagiono selaku Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, dipersilakan Bapak untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Ya, terima kasih Kanita. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kita siang hari ini bisa berkumpul secara daring ya bersama-sama untuk mengikuti acara seperti Toolbox Meeting ya, dengan tema keselamatan instalasi di rumah dan perkantoran. Saya rasa ini temanya penting sekali ya dan insya Allah bermanfaat ya buat bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau bicara tentang instalasi listrik ya, instalasi listrik di rumah, di kantor, mungkin di rumah ini, saya banyak pengalaman ini. Jadi sejak dulu kos ya misalnya, kos itu pernah juga lagi nyetrika tahu-tahu konslet itu kemudian kabelnya kebakar langsung menjalar gitu ya, menjalar itu. Segera saya lari ke ini meteran listrik itu, saya matikan. Ternyata kalau dulu kan ada sekring yang itu loh ya, itu ternyata dikasih kawat, kasih kabel. Wah itu bahaya sekali. Kalau sekarang kan modelnya pakai MCB semua ya. Itu pengalaman yang ya, cukup membuat takut. Alhamdulillah sih tidak terbakar, hanya kabelnya saja. Ya, sampai sekarang pun kalau masalah bau-bau yang kebakar gitu sangat sensitif. Pernah juga di kantor, ya, di namanya kapasitor bank itu waktu mau Jumatan kita berangkat dari ya di BFL ya turun bersama-sama kok ada bau kebakar karet gitu ya. Benar saja ternyata di ruang kapasitor bank itu ruang kamar itu sudah asap ya. Nah kemudian kan saya nggak paham ya kalau instalasi di situ, nggak terlalu paham. Untungnya masih ada Pak siapa dulu ya, Pak Ahmad Nurjana kalau nggak salah ya, sama Pak Dodo. Akhirnya kita bertiga nggak Jumatan itu ngurusin itu. Nah ini kemudian juga ada kejadian yang di kapasitor bank ya di KHIP SP3 ya. Makanya juga kemudian teman-teman itu yang di BPFL mengadakan alat yang untuk melihat ya, inframerah ya, melihat suhu temperatur di dalam panel itu. Saya kira ini instalasi listrik ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat vital
yang banyak menyebabkan kebakaran. Ya. Untuk itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Gianto ya, apa-apa yang perlu diperhatikan. Semoga ini, saya yakin sih sangat bermanfaat bagi kita semua, baik di rumah maupun di kantor. Ya. Kan seringkali kita kalau di rumah itu terus listrik seringkali nggak tahu harus bagaimana gitu, apakah disiram gitu ya, disiram kalau ada kebakaran karena listrik terus disiram atau bagaimana, mungkin nanti bisa diberikan informasinya. Mungkin itu saja sih dari saya ya. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih kepada ini panitia yang telah memungkinkan acara ini berlangsung. Terima kasih kepada para peserta. Demikian dengan mengucapkan bismillah, mari kita buka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumar Bagiono atas pembukaannya. Izin mengingatkan Bapak dan Ibu, apakah sudah absen siang? Dipersilakan untuk foto dulu. Kalau belum, masih ada sekitar 25 menit lagi sebelum jam 2. Baiklah, selfie, yang belum selfie. Mas ya. Saya moto Carlita boleh ya? Baiklah, mari kita mulai saja acara selanjutnya. Di era pandemi yang kian meluas dan berlakunya sistem WFA-WFO, maka kita dituntut untuk mengupayakan keselamatan instalasi listrik. Keselamatan instalasi listrik memiliki tujuan untuk melindungi pegawai atau keluarga dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya dari adanya potensi bahaya tegangan arus listrik sekitar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keselamatan instalasi listrik di perkantoran dan di perumahan, baiklah, mari kita sambut penyaji kita atau pemateri kita, Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto, dipersilahkan. Bapak Sugiarto merupakan Pranata Nuklir Ahli Madya dari kelompok kerja pengembangan fasilitas limbah radioaktif. Silakan Bapak, waktu dan tempatnya. Sugiarto apa Sugianto? Sugianto. Ya, terima kasih Mbak Carlita atas waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Jaya, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Toolbox Meeting ini, Safety Toolbox Meeting. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari bidang keselamatan ya, bidang keselamatan. Kita izin share screen ya. Oh, udah Pak Romli yang share screen. Oke. Terima kasih Pak Romli. Udah Pak Romli yang share screen-nya. Sebenarnya kalau dari saya saya kirim ke Pak Romli tidak ke apa itu ada file lainnya, tapi nggak apa-apa. Yang file yang udah dibuka sama Pak Romli aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan ini untuk Safety Toolbox Meeting yang pada kesempatan ini di bidang keselamatan mengangkat untuk keselamatan instalasi listrik dan perkantoran. Lanjut Pak Ramli. Ya, di kegiatan ini di Toolbox Meeting yang kalau ini adalah seri 2 yang mengangkat tentang keselamatan instalasi listrik di rumah dan di perkantoran. Kemarin Pak Romli hubungi saya, ya baik, akan saya sampaikan dari sharing dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti K3 listrik gitu. Dari teman-teman itu ada beberapa teman yang sudah pernah mengikuti untuk pelatihan
K3 listrik itu. Saya berbagi saja di sini, nanti mungkin juga ada masukan, ada kekurangan dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang menerima, silakan nanti disampaikan gitu. Saya masih setia di sini sebagai pranuker ya, masih sebagai pranata nuklir untuk posisi sekarang, walaupun untuk dituntut laporannya udah laporan PTN ya Pak Wayan ya. Gitu. Untuk posisi masih tetap sebagai pranata nuklir, untuk mungkin laporan harus membuat laporan sebagai PTN. Kita lanjut Pak Rambi. Apa ini perlunya, urgensinya dari K3 listrik ini gitu, implementasinya ini untuk apa gitu ya? Yang pertama untuk menjamin keandalan instalasi listrik itu sesuai tujuan penggunaannya, baik itu untuk instalasi listrik di rumah ataupun instalasi listrik di perkantoran atau mungkin perusahaan juga gitu. Lebih utamanya lagi adalah yang kedua ini untuk mencegah timbulnya bahaya akibat listrik gitu. Baik itu berupa bahaya sentuhan langsung, ada bahaya sentuhan yang tidak langsung, ada yang di sini ketiga itu dan kerugian ini bahaya kebakaran gitu. Lanjut Pak. Next. Untuk keselamatan kerja itu dasar hukum mengambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Pada bab 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu bab 3-nya tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Kemudian disebutkan di pasal 3 ayat 1-nya, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Ini untuk ada ABCD dan seterusnya, di huruf Q-nya adalah untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jadi kita khusus di sini di Undang-Undang Nomor 170 ini kita fokus di pasal dan ayat ini tentang keselamatan instalasi listrik. Next. Kemudian untuk di instalasinya sendiri, di instalasi listriknya itu ada sebuah persyaratan untuk sebuah instalasi listrik gitu, yang disebut dengan PUIL gitu. PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik yang udah beberapa kali ada perubahan gitu. Yang pertama PUIL ini ada di tahun 1964. Kemudian berubah lagi di tahun 1977. Kemudian ada dibaruin lagi di tahun 1987. Kemudian tahun 2000 dan yang terbaru PUIL 2011. Dan PUIL 2011 ini sekarang sudah amandemen yang ke-6. Itu yang saya tahu. Amandemen yang ke-6 itu. Ini untuk bagaimana sebuah instalasi listrik di rumah, di perkantoran ataupun di perusahaan itu bagaimana untuk merancang, kemudian keselamatannya juga ngikutin persyaratan umum instalasi listrik ini. Next. Kalau kita lihat jaringan listrik, bagaimana listrik itu sampai ke rumah kita dari pembangkitnya, itu listrik dibangkitkan oleh pembangkit listrik. Ada macam-macam pembangkit listrik, ada PLTU, ada PLTA, ada PLTB, kayu, kincir angin. Atau di Indonesia kayaknya enggak ada ya PLTB ya. Kemudian tenaga surya, PLTN, angan-angan belum sampai. Terus kemudian untuk di jaringannya dari PLTU itu kemudian lewat saluran udara dan saluran tanah gitu. Itu
dari pembangkit tegangannya dinaikkan, di step up, dinaikkan tegangannya menjadi kalau dari Suralaya, itu dari pembangkit listrik Suralaya, nah Indonesia Power itu dinaikkan menjadi 500.000 volt gitu. Dari pembangkit di step up dibangkitkan menjadi 500.000 volt, dialirkan melalui saluran udara yang disebut dengan SUTED ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi itu 500.000 volt. Gitu. Kemudian tegangan 500.000 volt itu dialirkan ke gardu induk, di gardu induk diturunkan lagi step down itu. Pakai trafo step down diturunkan menjadi 150.000 volt itu. 150.000 volt dialirkan menggunakan tower-tower yang lebih kecil. Tower ini lebih kecil dibandingkan dari tower yang untuk SUTED ya. 150.000 volt. Termasuk 150.000 volt ini yang sampai ke Puspitek gitu, di gardu induk Puspitek depan itu. Dan sampai di gardu induk Puspitek itu depan itu diturunkan lagi pakai step down lagi. Jadi 20.000 volt. 20.000 volt itu baru kemudian dialirkan menggunakan kabel tanah ke gedung-gedung termasuk di gedung-gedung di Batang. Kalau di PTLR itu SR5H itu di pemutusnya itu. Ada di gedung 51. Kemudian ada beberapa trafo di KNS itu. Kalau yang di PTLR 20.000 voltnya itu masuk di gedung 51. Kemudian yang sudah masuk di gedung 51 itu yang 20.000 volt itu masuk lagi, disalurkan lagi ke trafo step down. Dari 20.000 volt baru diturunkan menjadi tegangan 380/220. Nah, itu yang dipakai oleh peralatan dan mesin ataupun penerangan di PTLR. Gitu. Dan untuk pembatas pengamannya ada menggunakan sekring, menggunakan MCB, kemudian ada MCCB, ACB dan sebagainya. Mungkin nanti ada teman pengalaman ya di PTLR ini ACB-nya, air circuit breaker-nya itu udah beberapa kali trip, tetapi tidak mau naik lagi gitu. Harus di-trigger dari panel ATS gitu, panel di genset gitu. Mungkin ada di antara teman-teman di sini ada yang nanti memberi masukan ya, karena ACB yang ACB ini air circuit breaker yang menyambung memutus 380 ke beban itu. Sudah beberapa kali trip kalau ada spike tegangan dari PLN itu ACB-nya trip turun. Tegangan listrik PLN ada, si ACB itu nggak mau on lagi, jadi harus ada perlu sentuhan tangan orang karena harus di-trigger dari ATS. Gitu. Oke, Pak Ramli. Next. Ya. Ini kalau di jaringan listrik di PTLR gitu, di single line-nya seperti ini. Jadi dari gardu induknya di depan di Puspitek itu 20 kV masuk ke SR5H di gedung 51 gitu. Dari gedung 51 itu di PTLR ada 2 buah trafo step down gitu. Ada 2 buah trafo step down, masing-masing kapasitasnya 1000 kVA gitu. Jadi ada 2 trafo 2 kali 1000 kVA gitu. Trafo step down yang pertama itu tegangan yang sudah diturunkan dari 20 kV menjadi 380/220 itu digunakan untuk mensuplai chiller dan beberapa spare part. Itu chiller ada di situ ada 4 dan beberapa spare itu bisa
spare-nya ini juga sebagian sudah dipakai untuk di instalasi baru yang di gedung B3 gitu. Jadi ngambil dari sumber dari trafo 1 ini. Kemudian yang trafo 2 itu sebagai step down penurun tegangan dari 20.000 volt menjadi 380.220 yang bebannya ini digunakan untuk IPLR di instalasi pengolahan limbah radioaktif, untuk proses-proses pengolahan limbah, peralatan dan mesin banyak di situ, dan penerangan. Kemudian yang di trafo 2 ini di backup oleh genset, gitu, di backup oleh genset. Jadi antara PLN dan genset ini ada koplernya gitu. Yang jalur emergensi di backup oleh genset. Genset ini kapasitas 625 kVA gitu. Kemudian next Pak Ramli. Dari jalur tadi ya, bahwa sumber listrik PTLR yang pertama dari jalur normal PLN ini terpasang daya 1455 kVA gitu. Jadi kalau trafonya tadi mempunyai kapasitas mampu menurunkan tegangan sampai dengan daya 1000 kVA masing-masing trafo, sehingga kalau dua itu mampu untuk daya 2000 kVA gitu. Cuman di PTLN ini langganannya sekarang diturunkan 1455 kVA gitu. Dari PLN 20 kV diturunkan ke 2 buah trafo menjadi 220 380 volt. Kemudian ada backup jalur emergensi menggunakan generator set 625 kVA gitu. Genset ini siap mensuplai yang jalur emergensi itu tidak sampai 20 detik. Tidak sampai 20 detik setelah PLN mati. Misalnya ada PLN off gitu, trip mati, genset on, begitu genset on itu di kontrolnya memeriksa frekuensinya, tegangannya dan lain sebagainya. Di bawah 20 detik udah bisa mensuplai beban. Gitu. Kemudian di antara jeda PLN off dan genset on dan mampu mensuplai ini ada jalur permanen. Itu menggunakan UPS 20 kVA yang disuplai oleh jalur permanen ini untuk alat-alat yang vital saja untuk keselamatan dan keamanan. Itu ada untuk telepon, untuk kamera, untuk peralatan monitor radiasi dan sebagainya itu di backup jalur permanen, tidak terputus. Next. Itu tadi kelistrikan itu. Semua kegiatan, hampir semua kegiatan membutuhkan listrik. Begitu banyak manfaatnya. Gitu. Tetapi kita perlu perhatikan juga bahwa di antara manfaat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa listrik ini mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan manusia ataupun aset di rumah ataupun di kantor, mungkin juga bahkan ke lingkungan gitu. Karenanya di instalasi listrik ini harus memenuhi syarat ketiga. Nah, kalau dalam membangun sebuah gedung, sebuah instansi, di situ selain sipil ada orang ME-nya, ada orang mechanical electrical-nya gitu. Nah, di situ yang merancang bagaimana sebuah instalasi listrik, kontrol dan lain sebagainya itu dibuat dan mengikuti standar dan persyaratan yang ada, persyaratan umum yang ada di PUIL itu. Nah, dan kalau oleh perancang kemudian memenuhi standar, gedungnya sudah jadi, ya dalam pelaksananya harus dikelola ya, menerapkan sistem K3-nya, gitu, manajemen K3-nya, gitu. Dan di situnya mestinya harus ada tenaga tekniknya untuk
mempunyai kompetensi keselamatan. Ada beberapa macam bahaya listrik ini. Yang pertama, sentuh langsung. Yang kedua, ada sentuh tidak langsung. Ada overload, gitu. Kemudian bahaya hubung singkat, tegangan lebih, gitu. Ada over voltage, gitu ya. Kemudian ada bahaya thermal max. Next. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya bahaya listrik itu ada beberapa hal itu. Hubung singkat ini terjadi mungkin karena tanpa pengaman atau mungkin menggunakan pengaman yang nggak tepat itu salah. Terus kemudian ada pemasangan beban yang berlebih, sudah masang beban berlebih tanpa pengaman lagi, atau mungkin juga udah pasang pengaman gitu tapi tidak sesuai gitu. Terus kemudian mungkin ada ledakan atau percikan api, itu ada pemanasan lokal yang timbul karena salah pemilihan dan penggunaan itu perlengkapan listriknya. Gitu. Kemudian ada peralatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, gitu, baik yang di persyaratan standar ataupun persyaratan dalam PUIL, gitu, dalam persyaratan umum instalasi listrik. Gitu. Kemudian salah satu sebab juga di pelaksanaan pemasangan sistem proteksi, gitu, termasuk di situ ada sistem pembumian. Kalau di dalam PUIL itu istilahnya sistem pembumian, grounding gitu. Lebih familiar kita nyebutnya grounding gitu. Di PUIL-nya itu nyebutnya sistem pembumian. Gitu. Kemudian penggunaan identifikasi warna tanda lain yang kurang yang tidak tepat itu. Dan ada kontak dan peralatan pemutus atau terminal atau sambungan, ada atau klem yang kurang bagus dipilihnya gitu. Mungkin ngejar harga murah bisa. Dan ada hilang kontak atau netralnya putus itu yang menimbulkan kesenjangan tekanan. Itu mungkin juga keadaan lingkungan gitu, keadaan lingkungan yang mungkin mempengaruhi di situ. Next. Dari akibat bahaya listrik ini, ya ada yang kecelakaan pada manusia, yang kedua kerusakan pada instalasi dan perlengkapannya, itu kerusakan kabelnya, panelnya, instalasi peralatan dan sebagainya. Lebih parah adalah kebakaran. Kemudian ada kerugian, di situ kerugian materi ya, dari kebakaran itu juga kerugian materi. Gitu. Intinya proses produksi, kalau di situ ada produksi gitu. Terus, lebih nggak enak lagi mengurangi kenyamanan, lampunya mati, AC-nya mati, air mati, gitu. Karena listrik yang rusak. Gitu. Next. Penyebab sentuh langsung ini bahaya yang ditimbulkan oleh sentuh langsung ini bisa oleh kelalaian manusia. Di situ ada sambungan-sambungan, ada kurang bagus di sambungannya, kurang bagus di isolasinya, terjadi sentuh langsung di situ. Terus peralatan yang tidak memenuhi syarat atau mungkin usaha penggunaan peralatan yang salah, nggak apa. Mungkin hanya karena obeng plus dan min buka kok susah gitu. Adanya itu meleset, konslet. Secara pemasangan yang kurang baik dan mungkin juga gangguan eksternal. Next. Bisa jadi ini sesuatu yang tidak langsung gitu, tidak langsung. Dia jatuh karena strom gitu. Sakitnya dan mungkin parah, sakit atau celaka parah karena jatuh, tetapi jatuhnya itu karena kejut listrik gitu. Kejut listriknya mungkin tidak seberapa, tetapi jatuhnya yang menjadi parah.
tetap ujungnya ada karena kesalahan di situ dari kena sentuh langsung di listrik, kena kejut itu. Pekerja pada ketinggian dapat jatuh akibat kena itu arus kejut itu. Nah, sebabnya ya tergantung seperti apa, menjadi seperti apa. Next. Dampak dari sentuh langsung tadi, kaget tadi, bisa kaget kena setrum tadi ya, bisa hilang kesadaran, bisa kalau ini bisa luka bakar, setrumnya lebih besar dan lama, jantung berhenti, ya artinya jantung berhenti dan seterusnya. Next. Next. Kemudian sebab sentuh tidak langsung itu bisa disebabkan oleh kegagalan isolasi peralatan. Kemudian indeks proteksi peralatan yang tidak baik, tidak sesuai. Gitu. Itu di bagian bawah itu ada gambar-gambar kotak. Itu kotak-kotak outdoor yang mempunyai IP 65 itu. Untuk peralatan-peralatan listrik atau instrumen yang ditaruh di luar, baiknya harusnya menggunakan kotak itu yang IP 65. IP 65 ini waterproof dan debu tidak masuk gitu. Jadi tidak kena semprotan air nggak masuk sehingga tidak menyebabkan konslet karena air dan debu tidak. Kalau juga memasang peralatan-peralatan untuk outdoor itu juga perlu diperhatikan, lihat ininya indeks proteksinya itu. Kalau dilihat di PUIL itu ada banyak indeks, nanti bisa dilihat aja di PUIL gitu. Di PUIL baik itu yang 2000 ataupun 2011 itu. Kemudian penyebabnya juga bisa gangguan akibat cuaca atau lingkungan atau pemasangan instalasi yang tidak baik. Next. Dampaknya dari sentuh tidak langsung ini bisa langsung ke manusianya, bisa membahayakan ke peralatan itu sendiri atau ke peralatan yang lain. Juga akan mengganggu kinerja peralatan dari proteksi lainnya. Next. Kemudian bahaya overload, beban lebih gitu. Ini kadang ada yang memasang beban-beban listrik dari satu colokan ditumpuk-tumpuk dengan extension-nya, tidak memperhatikan kuat hantar listriknya si kabel atau tidak memperhatikan batasan arus ininya extensionnya, sehingga di situ jadi bebannya naik tinggi, arusnya tinggi, panas, dan bisa menyebabkan kebakaran. Karena arus beban melampaui nilai arus nominal peralatan. Ya, isolasi naik yang melampaui batas yang ditetapkan standar. Kalau kita beli colokan, kalau kita beli extension itu kan ada tulisannya kemampuannya berapa ampere gitu. Ya, jangan melebihin beban yang dipersyaratkan di situ. Kadang mungkin bebannya udah sesuai gitu, tidak melampaui beban, tetapi di situ sudah kendor gitu, tidak kencang di dalam colokannya itu juga bisa menyebabkan ngepong dan loncatan listrik yang menyebabkan terjadi panas dan bisa isolasinya terbakar dan menyebabkan kebakaran juga. Next.
Ini penyebab terjadinya tadi overload itu beban lebih itu tadi. Penambahan beban yang terus-menerus itu tadi. Ya, tidak memperhatikan buat hantar listriknya gitu. Atau mungkin di situ bebannya berupa mesin-mesin besar gitu, motor-motor yang berputar gitu. Di situ ada friksi, ada mungkin di lakernya macet dan sebagainya, sehingga ada udah motornya berat tapi dipaksakan tetap listrik nyala di situ, panas juga itu. Terus data teknis peralatan tidak sesuai dengan kemampuan. Peralatan tidak memenuhi standar akibat pengawasan mutu yang lemah. Nah, ada kemungkinan kenaikan tegangan. Ini kenaikan tegangan, mungkin ada aspek tegangan, ada tidak stabilan dari tegangan listriknya. Bisa menyebabkan. Next. Ya, dampaknya ya paling satu ya nanti bisa terjadi terbakar gitu. Penyebab lain jadi sebab yang lainnya terjadi pemadaman turun. Okay, next. Dan bahaya hubung singkat, hubung pendek itu. Kita lebih mengenal konslet gitu. Ini adalah adanya hubung pendek antara fase dan tase atau fase dengan netral gitu. Di situ ada hubung singkat, di situ konslet, di situ ya menyebabkan trip padam gitu. Belum sampai trip, temperatur tinggi gitu. Temperatur tinggi panas bisa terbakar di isolasinya gitu, jalurnya. Next. Yang penyebab terjadinya konslet ini hubung singkat ya, karena kelalaian manusia. Bisa dari kegagalan atau kerusakan isolasi akibat tekanan mekanis atau pengaruh teknis ataupun pengaruh kimia. Timbul tegangan tinggi yang melampaui batas akibat petir. Petir itu ada tegangan tingginya, walaupun waktunya sangat pendek itu. Kalau tidak ada instalasi penyalur petirnya, itu bisa menyebabkan itu. Terus cara pemasangan isolasi yang kurang baik, dan mungkin juga ada konslet ini karena gangguan eksternal. Next. Bahaya. Kemudian ada over voltage. Over voltage ini kadang lebih banyak disebabkan dari sumbernya, dari listriknya ada tidak stabil itu. Nah, terjadi tegangan antar fase atau fase dan netral pada listrik melampaui batas kemampuan isolasi. Terus, tegangan tinggi ini berupa di kuil itu disebutkan tegangan surja, tegangan ini loncatan itu, spike tegangan itu akibat terjadinya sambaran petir atau akibat pencaklaran pemutus tenaga yang kurang smooth gitu. Terus tegangan tinggi bisa karena memang dari suplainya, dari tegangan dari suplainya. Next. Penyebab adanya over voltage ini, tegangan tinggi di instalasi itu bisa dari petir yang menyambar, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung ya langsung di jaringan, atau mungkin tidak langsung tapi di saluran kabelnya gitu. Tapi nyampe juga ke beban-beban yang ada di rumah kita atau di kantor. Gitu. Dan di tempat sambaran terjadi timbul tegangan surja, yaitu tegangan arus syarat dengan durasi yang sangat pendek. Jadi sesaat banget itu, tetapi tegangannya tinggi banget itu. Nah itu bisa merusak. Gitu. Terus,
bisa terjadi karena akibat pensaklaran dari on off-nya itu. Kalau di situ ada loncatan listrik, itu bisa timbul spek tegangan ini. Oke, next. Dampaknya dari over voltage, bila tekanan tersebut menembus isolasi, isolasinya rusak, peralatan tidak fungsi. Terjadi gangguan sementara atau mungkin mati gitu. Mungkin udah dari Bapak Ibu teman-teman yang banyak karena ada lonjakan tegangan dari petir, langsung TV-nya rusak, langsung kulkasnya rusak. Next. Oleh karenanya untuk mengalirkan spek tegangan itu ada perlu penerapan proteksinya. Kegagalan instalasi ini harus dicegah itu dengan perlengkapan listrik dirancang dengan baik. Gitu. Bagian aktif itu bagian aktif itu artinya bagian yang setrum istilahnya itu dengan isolasi yang baik gitu, yang tepat. Instalasi dipasang grounding yang baik gitu. Ada groundingnya. Grounding atau pembumian ini tujuannya bila terjadi arus bocor atau hubung singkat atau arus ini akan tersalur ke bumi melalui penghantar pengaman, sehingga arus yang meningkat pengaman akan terputus secara otomatis kalau di situ dipasang arrestor gitu ya. Nah, di kuil 2000 itu di state bahwa untuk grounding itu resistansi pembumian total seluruh sistem itu tidak boleh lebih dari 5 ohm. Jadi misalnya kalau kita membuat grounding, membuat pantekan grounding satu tempat diukur lebih dari 5 ohm, maka kita perlu mantek lagi, membuat grounding lagi, kemudian dari pantekan pertama, pantekan kedua itu diparalelkan gitu, sehingga 1/R tambah 1/R itu nanti kalau misalnya ketemunya mantek pertama dapatnya belum 5 ohm, dapatnya 6 ohm gitu misalnya. Mantek lagi dapat 6 ohm lagi, 1/6 tambah 1/6 udah dapat 3 ohm. Itu kalau untuk batasan tidak boleh lebih 5 ohm itu untuk daerah yang resistansi tanahnya normal. Untuk di daerah kering, resistansi tanahnya tinggi itu boleh sampai dengan mencapai 10 ohm. Itu untuk nilai resistansi groundingnya. Next. Ini sistem pembumian grounding di instalasi itu. Ini kalau dari jalur 3 pas, di situ ada RST, lane 1, lane 2, lane 3, kemudian ada netral. Selain fase 1, fase 2, fase 3, atau lane 1, lane 2, lane 3, dan netral, itu ada groundingnya di peralatannya. Jadi grounding kalau di sebuah instalasi yang besar itu ada saluran sendiri gitu. Ada saluran yang khusus untuk grounding, itu bisa semuanya tinggal disambungkan ke grounding di situ gitu. Sehingga kalau di gedung-gedung itu di dinding itu ada plat untuk grounding, itu bisa untuk menggroundingkan peralatan-peralatan yang ada yang dipasang di ruangan-ruangan itu gitu. Kalau mungkin tarikan kabelnya mungkin untuk satu fase itu cuma 3 kabel gitu, mungkin cuman fase, kemudian netral sama ground. Nah, kalau seperti itu udah ada groundingnya. Kalau yang 3 pas itu mungkin groundingnya tidak ke bawah gitu.
yang ke bawah cuman lane 1 dan 2 dan 3, R, S, T sama netralnya. Nah, groundingnya tarik langsung ke saluran grounding yang mungkin terpasang di ruangan-ruangan itu. Okay, next. Pengendalian dari bayar listrik tadi ada macam-macam, langsung, tidak langsung, beban lebih dan lain sebagainya. Nah, kita perlu perbaiki, kita perlu kendalikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi banyak membahayakan itu. Gitu. Kecelakaan listrik pada pekerjaan konstruksi disebabkan oleh kombinasi 3 faktor. Ya, mungkin peralatan atau instalasi yang tidak aman, mungkin lingkungan pada pekerjaan konstruksinya, atau mungkin si perilaku cara bekerja yang tidak aman. Nah, itu perlu bagaimana dikendalikan supaya bisa selamat dan aman. Next. Terus untuk penggunaan jenis kabel yang sesuai ini instalasinya yang baik, dipilih yang baik. Dengan ya kadang-kadang kelirunya milihnya yang murah gitu, tapi kualitas mungkin kurang baik, itu instalasinya juga kurang memadai. Terus kita periksa sebelum penggunaan. Gunakan tusuk kontak itu kalau kita lebih familiarnya itu nyebutnya jack, colokan yang lakinya itu tusuk kontak itu. Gunakan yang tiga wire itu, sehingga di situ sudah ada groundingnya gitu, fase, netral dan groundnya yang groundingnya yang di luar gitu. Gunakan kontak yang cocok, yang sesuai. Terus kalau melepas kabel, menarik colokan itu yang ditarik jangan kabelnya, gitu. Tetapi bodi tusuk kontaknya itu loh, sehingga tidak menyebabkan kabelnya putus itu. Terus kabel disesuaikan dengan operasinya gitu, ya, lingkungannya harus menggunakan kabel yang tipe apa gitu. Terus lebih gunakan yang fix, kabel yang fix daripada fleksibel. Nah, tapi hal ini kayaknya susah ya. Kita udah kadang kalau di dalam satu ruangan itu hanya ada satu colokan, sedangkan peralatan sekarang banyak sekali yang perlu dicolokkan, nyolokin laptopnya, kemudian cas HP-nya, kemudian nyolokin apa lagi gitu. Nah, itu di sini dipilihnya pengennya lebih menggunakan yang fix, kabel yang fix gitu. Jadi colokan yang tetap di dinding gitu. Tapi kan ruangan itu terpasangnya sudah seperti itu, mungkin cuma ada 2 atau 3 colokan, sedangkan yang mau dicolokin banyak, ya terpaksa menggunakan extension gitu, menggunakan kabel ekstensi gitu. Nah, kalau terpaksa menggunakan itu ya gunakan kabel ekstensi yang memadai gitu, disesuaikan dengan arusnya gitu. Ya, gunakan kabel ekstensi ya yang tetap menggunakan 3 wire gitu, 3 kabel gitu. Ada fasenya, netral dan groundnya gitu. Terus kemudian perhatikan juga kuat hantarannya gitu, kemampuan hantarannya, dia mampu dibebanin berapa ampere gitu. Dan kalau misalnya extension itu udah longgar, ya jangan dipaksakan digunakan terus. Kalau bisa di maintenance, diperbaikin, dikencengin lagi gitu. Di situ tertulis ampernya kuat, bebannya kuat, tetapi longgar, itu juga bisa menyebabkan panas dan leleh. Bahaya potensi kabel atau kawat yang rusak, ini plastik karet penutup penutupnya hilang gitu. Kabel ekstensinya itu rusak gitu. Bahaya potensinya. Next.
potensi yang menyebabkan rusak yang ini kabel dapat rusak itu mungkin memang sudah umurnya. Nah, ini Anda kabel extension ngelewatin pintu gitu, kejepit pintu. Mungkin pasang staples di situ. Apa staples kena kabel gitu ya. Penggunaan yang tidak benar dan dapat menyebabkan arus kejut atau percikan api dan kebakaran. Dipasang, masangnya kurang kurang kencang dan lain sebagainya. Next. Terjadinya kebakaran listrik, kalau dari banyak macam-macam tadi bisa yang ini bisa menyebabkan kebakaran listrik. Itu bisa karena pembebanan dari overload tadi, cara nyambung yang tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, gitu. Terus pembatas arus tidak sesuai. Kalau tadi Pak Yaya sampaikan dulu itu menggunakan sekring itu, terus sekringnya di bandrek itu dipasang kawat, ya tidak putus sekringnya itu, tetapi kebakar. Kalau sekarang menggunakan MCB yang sesuai. Terus ada kebocoran isolasi, ada listrik statik, ada sambaran petir itu yang hal-hal bisa menyebabkan kebakaran listrik. Next. Kalau terjadi kebakaran listrik, yang harus dilakukan, kita harapnya jangan usah. Mudah-mudahan instalasinya dirawat dengan baik terus sehingga tidak sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau ada hal terjadi kebakaran itu terlihat asap pada peralatan listrik, segera matikan, di-off-kan, matikan arus peralatan tersebut, matikan aliran listrik yang ke ruangan di mana terjadi kebakaran listrik. Gitu. Terus kota elektrikalnya jangan dibuka itu. Yang terbakar itu. Terus, orang yang tidak berkepentingan segera meninggalkan ruangan itu. Singkirkan barang lain yang memungkinkan terjadinya penyebaran kebakaran. Gunakan media pemadam. Ini di sini mungkin nanti Pak Romli atau siapa lebih paham bahan untuk pemadam pada listrik ini. Kalau di sini saya ambil dari teman yang ikutin K3 listrik itu menggunakan media pemadamnya itu non konduktor itu menggunakan yang recorder atau gas CO2. Next. Untuk mencegah hal-hal tersebut dari banyak macam tadi bahaya menimbulkan bahaya tadi ya kita lakukan pencegahan gitu. Kita lakukan maintenance, perbaikan, penggantian. Kita lakukan surveillance, di situ ada pengukuran tegangan, arus temperatur. Di situ ada menggunakan infrared thermal imager itu untuk melihat gambaran thermal gambaran menggunakan infrared thermal imager itu melihat gambaran di masing-masing terminal gambaran panasnya itu. Di situ akan tampak di masing-masing terminal RST itu harusnya kalau pembebanannya itu seimbang itu panasnya ya seimbang gitu. Itu menggunakan thermal imager. Lebih dipastikan lagi diukur menggunakan tang ampere, ukur arusnya. Terus kemudian di sebelahnya itu bukan matching duduk-duduk itu habis melakukan pengukuran grounding itu. Harus melakukan grounding, diukur nilai resistansi groundingnya. Cuman kami melakukan pengukuran grounding ini dalam keadaan semuanya terpasang paralel gitu, sehingga mengukur groundingnya adalah grounding system gitu, bukan per titik gitu. Sampai sekarang dari kalau di IPLR, di PTLR
itu dari banyak gedung ada grounding dan penyalur petir itu hampir semuanya di bawah 5 ohm. Ada yang di bawah 1 ohm juga, 1 ohm, 2 ohm. Kemudian kita melakukan surveillance juga, kita melihat temperatur dari busbar menggunakan infrared thermometer juga itu, selain menggunakan infrared thermal imagery juga. Terus dalam secara ini berskala periodik, kadang-kadang kita menggunakan PQA ini, power quality analysis, untuk mengecek beban arus tegangan di instalasi itu. Dan terus kemudian ya kami kita lakukan cleaning juga, pembersihan. Oke, ya mudah-mudahan tindakan-tindakan pencegahan ini kita melakukan surveillance. Kalau di situ dari hasil surveillance itu ada tegangan arus atau temperatur yang tidak seimbang, bisa dilakukan perbaikan atau penggantian. Dilakukan pembersihan juga di terminal-terminalnya. Ya, untuk melakukan itu ya paling enggak pernah tahu bagaimana kita bekerja di terminal-terminal, di panel-panel listrik. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tetap berharap mudah-mudahan semoga kita dapat bekerja menggunakan instalasi listrik yang ada, walaupun kalau dikatakan umur, kalau di PTLR ini udah lebih dari 30 tahun itu, kalau kata orang yang melakukan inspeksi itu di umur segitu itu kabel-kabelnya sudah harus diganti gitu, tapi mengganti segitu besarnya seperti masang instalasi baru lagi gitu. belum dilakukan gitu. Kita pernah diuji riksa setelah ada inspeksi dari Sukovindo ya waktu itu, kemudian udah diuji riksa masih memenuhi, masih bisa dipakai gitu. Tapi tetap harus dipersiapkan bagaimana supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, masih mampu. Makanya kita paling enggak minimal kita lakukan surveillance ini bahwa untuk mengetahui bahwa beban arus tegangan itu masih mampu di instalasi itu. Gitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Topiknya menarik sekali. Ada beberapa yang belum bisa absen nih Pak. Saya membalas chat dulu ya Pak ya, sebentar. Oke, silakan. Karena topiknya sangat menarik sekali Pak, saya sebenarnya juga mau bertanya, tapi nanti dulu kita dahulukan yang tanya di chat dulu ya Pak ya. Bisa. Ada dari Pak Hindra PTLR. Perlukah memasang ground untuk di rumah? Itu pertanyaan pertamanya Pak. Yang kedua, beberapa colokan listrik di rumah ternyata groundnya ada aliran listrik, sehingga peralatan listrik yang tersambung dapat tersetrum karena ada aliran listriknya itu Pak. Sebaiknya bagaimana? Seperti itu Pak pertanyaannya dari Pak Hindra PTLR. Ya, terima kasih Pak Hindra. Ya, mau di rumah, mau di kantor, mau di industri itu harusnya grounding tetap ada. Di instalasi awal itu di bawah KWA meter itu ada kabel ke bawah yang untuk grounding gitu. Dan untuk grounding. Walaupun kadang grounding oleh instalator dipasangnya hanya ditancapkan paku ke tanah gitu, hanya paku ke tanah. Mungkin nilai resistansinya kalau diukur nilai resistansi groundingnya masih di atas 5 ohm gitu. Tetapi paling enggak berapa ohm di situ masih bisa mengalirkan kalau ada bocoran setrum seperti itu. Nah, ya kalau di groundingnya tidak, di instalasinya tidak ada grounding, kalau kita tarik extension juga, extensionnya udah menggunakan 3 kabel tapi sumbernya itu tidak ada groundingnya, sama Pak Indra nanti
yang extension itu sama aja tidak ada groundingnya juga, tetap nyetrum juga gitu. Maka tetap dari sumbernya harus kita sebaiknya, bukan sebaiknya ya, harusnya dipasang grounding gitu. Nah, kalau di kawasan di Tangerang sini kita tancapkan grounding dengan kedalaman 6 meter itu rata-rata udah dapat 3 ohm 4 ohm gitu. Untuk nilai resistansi grounding di sekitaran Tangerang, termasuk masih tanah agak basah. Gitu Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Janto. Tapi di rumah saya itu ternyata nggak ada groundingnya dari sononya. Ya kalau saya itu udah beli pasang sendiri, cuma masalahnya kabelnya itu terkunci di yang meteran itu loh. Jadi kan itu harus buka segelnya ya ke PLN. Tidak usah lewat meteran Pak. Untuk groundingnya udah langsung ditarik ke beban-beban aja gitu. Setelah meteran aja gitu. Jadi kalau membuat grounding baru dari PLN-nya nggak ada, bikin pakai grounding, kemudian grounding langsung masuk ke instalasi gitu. Jadi tidak perlu masuk ke meteran untuk groundingnya, Pak. Kalau dari PLN-nya itu kabelnya memang cuma dua, fase sama netral. Terus kemudian kalau di instalator itu mestinya saat masang di instalatornya itu tetap masang grounding gitu, kemudian disalurkan ke instalasinya. Gitu Pak Indra. Ya, oke. Makasih Pak Gianto. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendra dan Pak Sugianto atas perjawaban dan pertanyaannya. Ada lagi Pak, pertanyaan dari Pak Gatot Sumartono PTLR. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pemutus arus sebelum trafo dan sesudah trafo simbolnya berbeda. Kenapa? Apa maksudnya? Seperti itu Pak, yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan keduanya, sekarang banyak kucing di instalasi kita, sampai beranak pinak di instalasi itu Pak, di instalasi listrik. Itu bahayakah kalau ngumpet di panel seperti itu Pak? Pertanyaan yang keduanya Pak. Bahaya banget. Pengalaman ya kita. Terima kasih Pak Gatot. Ya, yang sebelum trafo ini LBS load break switch ini menggunakan sekring HRV, sekring high voltage gitu. Sekring high voltage itu yang sebelum trafo itu yang di sekring adalah yang dipisin adalah tegangan 20 kV, tegangan 20.000 volt gitu. Nah, pengalaman kita Pak Gatot ya dulu di GTB itu belum punya pengalaman, belum punya K3 listrik, harus terjadi kita bermain di tegangan 20 kV di saat itu masalahnya karena ada tikus gitu, masuk di panel load break switch-nya itu. Nah, si tikus ini merambat dia pengen turun kayaknya sih, saya nggak tanya ke tikusnya. Cuman ada tikusnya masih tergeletak di situ itu. Tikusnya itu udah jatuh, dia kayaknya merambat dari fuse 20 kV, tempat masang fuse 20 kV, kaki yang satu atau mungkin kaki yang dua masih ada di 20 kV, kaki duanya udah nginjek di ground gitu. Nah, terjadilah di situ fuse HV-nya putus. Terus ya sebetulnya pekerjaannya mungkin dikatakan sepele, gampang ganti fuse gitu. Dalam hal tegangan 20 kV kita saat itu belum ada yang pernah ikut K3 listrik gitu. Sebenarnya ada sudah ada teman ya, ahli K3 juga saat itu. Kita beranikan di saat itu memutus di LBS-nya, load break switch-nya, kemudian ganti fuse-nya, kita bisa pasang lagi, alhamdulillah bisa. Ya bahaya kalau kucing-kucing beranak pinak kalau masuk di panel. Kejadiannya seperti yang waktu dulu itu yang disebabkan oleh tikus yang merambat di panel yang 20 kV itu. Gitu Pak Gatot. Lanjut. Terima kasih Pak Ki. Yep. Pengalaman Pak Gatot ya. Ya, pengalaman TGTB. Mati siji, mati kabeh. Ya Pak Gatot. Pertanyaan Terima kasih, Mbak Kalita. selanjutnya
Dari Bu Jati Eka, pertanyaannya, saat rumah kebanjiran dan posisi colokan dinding terendam, hal apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan, Pak? Seperti itu. Oke, ya langsung dimatikan sumber listriknya dulu. Dimatikan sumber listriknya di MCB-nya, diturunkan itu. Sehingga aman bagi alat, aman bagi orang gitu. Berbeda kalau ada kebanjirannya itu di KH. Di KH pernah ada bocor air itu kemudian sampai nutup di panel, tetapi tidak konslet karena airnya air demin. Air demin konduktivitasnya di bawah 1 mikro, nilai resistansinya sangat tinggi. Nilai resistansinya tinggi. Ada panel yang sampai kerendam air saat itu, tetapi tidak terjadi konslet. Ya, kalau rumah itu kebanjiran air, airnya itu konduktif gitu. Maka yang perlu kita lakukan matikan di sumber listriknya di MCB-nya. Gitu, Mbak Eka. Pak Gi, Yap. Kalau habis kerendam tuh kan kalau banjir tuh kan nggak langsung surut ya. Dan memang gitu. biasanya power supply main supply-nya udah pasti di off kan karena kan posisinya kalau kita ada di rumah kita juga antisipasi mau banjir udah waspada gitu. Terus pas udah surut itu berapa lama ya Pak? Maksudnya apa yang bisa kita lakukan terhadap kan biasanya ada yang posisinya di bawah kan sekitar 30 cm dari dasar itu kan terendam habis tuh. Nah, pas udah surut paling kan surut mungkin besoknya ya nggak dalam waktu singkat, pasti terendamnya minimal lebih dari 6 jam. Itu cara bersihkannya gimana ya Pak ya? Ya moga-moga di instalasinya itu ada dipisah gitu, ada instalasinya dipisah, tidak satu jalur saja, ada minimal 2 jalur gitu. Jalur yang di bawah yang terendam itu jangan dihidupkan dulu, dibersihkan, dikeringkan. Nah, kalau jalurnya dibuat dua pembagi gitu, minimal ada 2 pembagi, yang beban termasuk yang di bagian bawah itu masih tetap di off-kan, terus pembagi yang tidak nyambung ke bawah itu bisa kita fungsikan untuk mengambil listrik untuk melakukan pengeringan, dibersihkan dan dikeringkan. Baru kalau di situ sudah tidak ada basah yang menyebabkan konduksi, baru bisa difungsikan lagi gitu, Mbak Eka. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau misalnya hanya satu pembagi, satu jalur, ya terpaksa membersihkannya, mengeringkannya manual, tidak bisa menggunakan heater ataupun menggunakan dryer atau menggunakan kompresor, gitu, harus dibersihkan manual dulu sampai tidak ada basah konduksi. Gitu. Kalau bahasanya cuman di dalam instalasinya itu satu pembagi, satu jalur. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Bisa ikut nambahkan untuk Mbak Eka? Silakan, boleh Pak. Pak Gatot, boleh. Ya, Mbak Eka, biasanya kalau rumah yang sering kebanjiran, itu tolong sebelum pembagi itu dimodifikasi. Kalau listrik zaman dulu itu sebelum masuk pembagi, itu ada pemutus arus yang memutuskan semua kabel. Jadi modelnya pemutus arus tapi semua kabel putus. Kalau model perumahan sekarang itu hanya MCB itu satu kabel yang putus. Kabel satunya lagi nggak putus. Nah itu resikonya kalau masih ada alat yang nyolok, itu MCB satu diputus, itu masih ada sumber yang masuk ke kabel satunya lagi. Jadi itu cukup berbahaya. Makanya kalau punya rumah yang sudah pernah kebanjiran, itu tolong dimodifikasi. Sebelum pembagi itu dikasih 2 MCB atau setiap kabelnya itu diputus. Sehingga ketika ada banjir itu aman sekali. Mungkin gitu Mbak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot atas masukannya dan sarannya. Lalu kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak, dari Pak Sumar Bagiono, PT LR.
bahaya mana Pak? Tegangan tinggi tapi arusnya rendah atau arus tinggi tapi tegangannya rendah? Sama. Sama-sama bahaya gitu. Sama-sama bahaya. Tegangan tinggi seperti ini di Sutet, mengapa dari Suralaya didistribusikannya menggunakan tegangan ekstra tinggi harus 50.000 volt gitu. 500.000 volt itu supaya penampang kabelnya tidak harus besar-besar banget untuk mengalirkan arus supaya arusnya lebih rendah gitu. Sama bahaya juga. Terus kemudian kalau tegangan rendah arusnya tinggi ya sama bahayanya gitu. Cuman ada di pembagian tegangan, tegangan 5 sampai dengan 100 volt itu termasuknya kalau di dalam kuil itu disebutnya sebagai tegangan ekstra rendah, aman bagi manusia gitu. Aman bagi manusia juga kalau di situ ada arusnya besar ya berbahaya juga, tetap berbahaya juga gitu. Kalau di satu contoh raket nyamuk itu tegangannya 1000 volt itu tegangannya 1000 volt, cuman arusnya itu sangat rendah mikro gitu. Nah kalau di raket nyamuk itu kita pegang duluan baru dihidupkan tidak kerasa, tetapi kalau raket nyamuk itu kita hidupkan kemudian kita senggolkan itu di situ ada kerasa kejut karena di situ ada arus yang kecil sekali arusnya, tetapi tegangannya 1000 volt itu di raket nyamuk itu. Karena arusnya sangat kecil, aman dibagi kita. Gitu. Tapi kalau di situ tegangannya rendah, arusnya tinggi, atau tegangannya tinggi, arusnya rendah, ya sama-sama bahaya. Itu Mbak. Ya, jadi sama saja ya Pak ya? Iya. Pak Sumar Bagiono ada tambahan Pak? Oh, tidak mungkin Masih ya. mute ya. Oh sudah Pak, sudah bisa terdengar. Oke, makasih Pak Gianto. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Narto Pak. Apakah resonansi masuk dalam kategori sentuh tidak langsung? Bagaimana Pak? Ini ahlinya Pak Narto itu tes itu. Dijawab sendiri Pak Narto. Ahlinya reaktor nih. Oke. Ya, resonansi termasuk yang tidak langsung gitu. Dia bukan sentuh lagi gitu. Dia adalah frekuensi gitu ya. Resonansi itu ya mungkin akan lebih terjadi timbul bahaya, bukan bahaya, mengganggu di situ ada peralatan-peralatan yang mengandalkan menggunakan frekuensi untuk operasinya gitu ya. Kalau kemarin sebelum almarhum teman kita Mas Indro itu waktu masih dirawat di Primaya itu pernah nge-share gitu. Saya sakit di sini ada dari dia screenshot dari Halo Dokter gitu. Di sejarahnya, di story-nya Anda kerja di yang ada radiasinya gitu. Kena radiasi. Nah, saya nggak begitu ini tahu banget di situ radiasinya itu dimaksud radiasi yang radiasi di rata-rata radiasi listrik pernah di screenshot seperti itu sakit di teman kita gitu Pak Narto lebih mungkin tidak menjawab dari saya. Mungkin Pak Narto bisa diundang Pak. Masuk Pak. Ya, Pak Narto. lebih ini ya, beliau lebih ya, ini memahami. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, monggo lanjut. Oh ya siap. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Pak Sugianto dari Pak Suhartono. Sekarang kan ngetren atap rumah menggunakan bahan baja ringan dan genteng logam.
aman tidak terhadap sambaran listrik? Lalu bagaimana pengamanannya, Pak? Ya, aman gitu. Yang penting instalasi listriknya standar gitu. Instalasi listriknya standar gitu. Cuma kabelnya menggunakan konduit, kabel-kabelnya menggunakan insulator yang sesuai gitu. Tidak lagi untuk selamat itu tidak ngejar harga murah memang gitu. Memang untuk instalasi yang lebih baik harganya lebih mahal memang iya gitu. Walaupun di situ instalasinya bajaringan, kalau instalasi listriknya standar dengan konduit yang benar, kabel-kabelnya dengan isolasi yang baik, aman, Pak. Oke, berarti ya Pak Ki ya, apa namanya? Yep. Kalau misalnya kabel-kabel itu yang menggunakan konstruksi bajaringan dan atap logam, genteng logam itu, kabel-kabel instalasinya itu harus dilapisi dalam pipa itu enggak? Pipa konduit ya. Ya sebetulnya iya pipa konduit, pipa pengaman itu. Sebetulnya bukan hanya pada instalasi rumah yang begitu, semua instalasi listrik, penerangan ataupun daya itu harusnya semuanya menggunakan konduit seperti itu Pak. Ada pengamannya itu, ada pengaman kabelnya itu. Jadi tidak langsung kabel terbuka di situ, tapi kan kadang kita membuat langsung bagaimana gampang dan cepatnya memasang gitu, langsung tarik kabel kanan kiri, di situ bisa terjadi lecet dan lain sebagainya, bisa terjadi konslet di situ. Meskipun kabel itu udah ada isolasinya, yang kabel kawat itu kan ada isolasinya. Ya. Oke. Ya Pak, makasih Pak Ki. Oke. Lanjut ya Pak Sugianto, ada pertanyaan dari Pak Taufik Sugeng. Ini instalasi listrik di rumah, apakah ada umur kabel dalam penggunaannya Pak? Penggunaan umur kabel untuk instalasi listrik rumah. Lalu yang kedua, jenis kabel apa yang baik? Sebentar Pak, saya mau menambahkan. Kalau dari PUIL ada PUIL 2000 dan 2001. Itu 2011. Oh ya 2011 maaf. Itu kalau yang dari pembumian seperti itu lebih lengkap di PUIL 2000 ya Pak ya. Kalau di 2011 saya pernah baca-baca enggak ada ya. Mungkin karena saya nyari di situ enggak ketemu di 2011 itu. Ya. Yang ada di 2000 untuk pembumian itu. Tadi yang saya tulis di situ juga dari PUIL 2000 gitu. Oh, siap. Atau mungkin saya nyarinya kurang tepat karena yang 2011 ini sekarang sudah amandemen ke-6 gitu. 2011 itu. Ya. Mungkin saya dapat PUIL-nya kurang lengkap, saya coba di situ nggak dapat. Siap Pak. Ya. Lalu bagaimana Pak masalah umur kabel dan jenis kabel yang baik untuk instalasi rumah? Ya, kabel mau instalasi rumah, mau instalasi industri, kabel ada umurnya gitu. Nah, kalau di kita nggak punya peralatan, ya mungkin hanya melihat di situ udah rapuh apa belum, kelihatannya seperti itu. Kalau di yang waktu itu dari orang Sukovindo melakukan inspeksi itu 30 tahun itu harus sudah diganti gitu katanya. Saya belum dasar 30 tahunnya itu saya belum dapat persisnya. Gitu. Kabel ya untuk kabel di instalasi di rumah ya kabel dengan insulator gitu. Kabel dengan insulator dan kemudian akan di kabel dengan insulator itu dan ada konduitnya untuk instalasi baik itu di rumah ataupun di industri gitu. Jadi semua kabel itu ada konduitnya dimasukkan dalam pipa. Gitu, Pak. Ya Pak. Ada lagi pertanyaan Pak Sugianto karena memang ini sangat menarik topiknya, jadi banyak ya Pak ya nanti ya Pak ya. Kita habiskan waktu dan pertanyaannya mungkin kalau bisa. Dari pertanyaan dari Bu Ari PTLR. Sebentar lagi momen 17 Agustusan. Biasanya ada pemasangan lampu hias LED kelap-kelip di lingkungan RT. Sedangkan saat ini masih musim hujan. Apakah ada tips Pak untuk pemasangan lampu hias outdoor gitu Pak? Yang aman.
Ya, lampu-lampu hias yang LED yang pipa itu nanti tinggal dilihat aja IP 65 international protection-nya itu di situ memang mampu untuk kena basah, kena hujan ya aman gitu. Kalau kalau di situ indeks protection-nya itu tidak aman kena hujan ya bisa ini rusak. Jadi kalau yang lampu kelap-kelipnya pakai yang pipa itu udah ujung ke ujung ditutup rapat gitu. Saya nggak lihat IP-nya international protection-nya di lampu kelap-kelipnya itu belum lihat itu. Cuman secara fisik saya lihat di situ ujung ke ujung ada ini isolatornya dan di sepanjang itu ada masuk di dalam selang putih itu. Gitu Bu Ari. Jadi begitu Bu Ari. Ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Zulfiandi PTLR. Bagaimana dengan meteran listrik token yang saat ini beredar yang cenderung seluruhnya tanpa grounding? Pendapatnya bagaimana Pak? Ya. Meteran listrik. Silakan Pak. Ya. Kalau grounding itu adalah di instalasi listriknya, Kalau si meternya itu adalah ngikut pada instalasi listriknya. Jadi si instalasi listrik si grounding itu dibuat oleh si instalator listrik gitu. Terus kemudian kalau baik itu meternya atau tokennya, meter yang token atau meter yang manual dapat groundingnya yang ngikut dari instalatornya gitu. Nah, dalam membangun sebuah gedung itu ada orang sipilnya, ada orang ME-nya. Kalau orang ME-nya itu pasti ada standar untuk membuat instalasi bagaimana grounding terpasang gitu. Itu Pak Zil. Izin menambahkan Pak Sugianto. Jadi izin penambahan pertanyaan aja sih. Jadi di kadang saya menemukan itu meteran listrik yang token itu dibuat buat rumah semut, Pak. Itu kalau kita matikan meterannya saja terus kita bersihkan, apakah sudah aman, Pak? Ya kalau dimatikan sumbernya ini sumbernya di MCB-nya dimatikan dulu. Kalau sumbernya adanya di dalam ya kita nggak bisa buka karena kalau di situ ada segelnya toh. Kalau ada segelnya gitu. Kalau karena ada ancaman buka segel dari PLN. Oh, gitu. Oh ya. Ya, Pak. Ya. Ada lagi Pak Sugianto, pertanyaan dari Pak Agustinus Muryana, PTLR. Untuk instalasi perkabelan terutama pada dinding beton atau tembok lebih safety ditanam di permukaan atau dengan pelindung, Pak? Lebih ya, safety semuanya menggunakan pelindung. Mau di beton di dinding itu semua menggunakan pelindung, menggunakan namanya konduit, menggunakan pipa. Itu Pak Agus. Menggunakan pelindung namanya kalau orang listriknya nyebutnya konduit gitu. Itu konduit itu ya pipa itu untuk pelindung kabel. Oh maaf, mungkin saya bacanya kurang teliti ya Pak ya. Jadi lebih sama-sama ya Pak ya. Kalau ditanam sama di permukaan sama-sama aman asal ada pelindungnya ya. Ya mau ditanam mau di permukaan semuanya menggunakan pelindung. Oh gitu. Oh gitu. Jadi gini, masalah ditanam atau di permukaan itu adalah artistik gitu. Oh, dari segi artistik. Kalau di situ tidak boleh ada istilahnya orang asli. Arsitek itu istilahnya istilahnya saya kurang tahu. Istilahnya yang keluar dari dinding itu. Oh ya. Gitu. Kalau di situ orang arsiteknya tidak boleh ada sesuatu hal yang tampak di luar dinding, maka semua harus ditanam gitu. Kalau di situ tidak mengganggu artis, itu mau ditempel di luar juga tidak apa-apa gitu, tetapi tetap semuanya menggunakan pengaman. Gitu. Kalau ditanam atau tidak ditanam itu adalah artistik aja atau mungkin dari arsiteknya gitu. Info gitu. Atau outflow. Itu ininya. Kotaknya input atau output gitu. Kalau di arsiteknya itu ada ini lagi Pak namanya
Kalau bata ditambahkan batanya itu istilahnya apa itu? Expose. Expose malah, masya Allah. Nah, ngarani expose gitu. Ya, mau expose atau enggak expose gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau di situ tidak boleh ada expose di situ, maka kita ya sebenarnya harus ditanam gitu. Itu ini adalah mainannya arsitek. Gitu. Ditanam dan tidak ditanam gitu. Itu. Ya, boleh nambahin Pak Gi. Ya, silakan Pak. Tadi menarik sama sekalian pertanyaannya Pak Wayan dijawab Pak Wayan sekalian saya kurang. Bukan, saya nggak nanya. Jadi sekedar pengalaman. Jadi teman-teman itu pada umumnya masih belum mau membaca jenis kabel. Pertama jenis kabel itu kan banyak itu. Yang banyak di pasaran ada 10 ya. Yang paling umum itu ada NJM, NJA, sama NJJ, NJAF dan sebagainya. Nah, ketika beli kabel, beli kabel yang murah. Satu itu yang menjadi masalah. Kemudian ada yang ditanam itu karakteristiknya seperti apa. Tinggal googling, saya kira teman-teman bisa melihat itu. Yang kedua, standarisasi instalasi. Standarisasi instalasi itu kata sambungan listrik. Sambungan listrik standar itu minimal 5 lilitan. 5 lilitan kiri kanan diputar paralel. Kalau disambung yang secara manual atau menggunakan peralatan sambungan. Nah, alat sambungnya juga macam-macam karakteristiknya. Untuk jenis kabel tertentu, alat sambungnya tertentu. Ini sangat menentukan tentang pembagian listrik tadi. Pembagian listrik yang paling sering ditemukan masalah adalah ketika satu saklar diparalelkan untuk beban yang berat. Misalnya saja, kalau kulkas, aturannya dari SNI nggak boleh ada paralelnya. Colokan kulkas mek siji tok. Jadi colokan-colokan yang sifatnya menjadi beban dispenser atau rice cooker itu sebaiknya satu saja langsung ke sambungan. Nah, ada lagi instalasi listrik di perumahan yang sambungan inti adalah sambungan pembagi. Nah, itu yang menjadi harus diperhatikan. Ketika sambungan pembagi diputarlah secara keseluruhan dulu kabelan yang besar minimal NYY gitu, minimal NYY yang di atas dibungkus dengan paralon tertentu dengan box tertentu. Silakan ada di SNI-nya. Nah, untuk perumahan, saran untuk teman-teman di perumahan, terutama yang sering terjadi masalah adalah ketika orang beli rumah kemudian sudah ada instalasi listriknya tidak dilakukan pengecekan ulang. Pemborong itu umumnya nakal. Dia pakai NJAF aja deh yang murah, langsung disambung. Pak Hartono tadi, apakah sekarang untuk bajaringan aman atau tidak? Sangat aman. Dengan catatan bahwa instalasinya dibangun dengan standar SNI yang ada. Nah, konstruksi bajaringan, silakan download SNI-nya, bagaimana konstruksi listrik di dalam rumah dengan bajaringan dan sebagainya. Ada semuanya SNI-nya. Nah, ini kan untuk forum ilmiah, jadi untuk sistem keselamatan, saya berharap teman-teman lebih banyak membaca kepada standar yang sudah dibuat gitu. Nah, apakah punya rumah saya aman setelah 30 tahun? Tapi biasanya 20 tahun sebaiknya dilakukan evaluasi pengecekan di atas. Untuk rumah saya, Pak Cahyo tahu persis tuh bagaimana konstruksi kabel di rumah saya, bagaimana sistem pembagiannya dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ketika penambahan sambungan kabel, itu sangat penting diperhatikan. Jangan asal nyambung. Jadi ketika ini nyambung di NJAF misalnya disambungkan dengan kabel tertentu, maka itu sangat berpotensi berbahaya. Tentang banjir. Nah, untuk rumah-rumah yang banjir, maka tadi seperti disarankan Pak Gatot, diperhatikan adalah pembagiannya. Lebih baik kita keluarkan dana sedikit untuk kemudian membagi kepada daerah-daerah tertentu yang gampang terkena banjir. Jadi sistem pembagian yang standar sekarang, saya bilang standar, bukan yang dulu dan yang sekarang, tapi ada standarnya untuk rumah-rumahan yang cukup lembab. Jenis kabel pun untuk kering dan untuk basah tersendiri. Gitu kira Pak Gi, tambahan saya. Makasih. Oke. Untuk di SNI-nya banyak semua. Ya, terima kasih Pak Wayan.
Lalu kita lanjut ya Pak Sugianto, pertanyaannya. Pak Wayan udah ya tadi ya? Katanya mau dijawab sendiri. Yap. Oke, kita lanjut aja pertanyaan dari Pak Ikwani. Bolehkah kita menyambung kabel fasa yang putus tapi arus listrik tidak dimatikan? Saya pernah melihat teknisi listrik melakukan hal tersebut, Pak, dengan menggunakan tang. Gitu. Ya. Untuk keselamatan matikan dulu. Untuk keselamatan nyambung fase yang hidup matikan dulu. Gitu. Itu untuk keselamatan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat orang melakukan maintenance, membersihkan saluran kabel, dia menggunakan apa seperti main fly and fox dari tower ke tower, itu posisinya juga dimatikan. Itu udah ahli listrik. Ya, untuk keselamatan nyambung listrik yang masih ada aliran itu di off-kan dulu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Pak Ikwani. Sebaiknya dimatikan ya Pak Ikwani. Ya, selanjutnya. Tapi kalau yang kerja orang lain, mungkin kalau Bapak yang matikan mungkin dimarahin, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Medio Venda. Saya hendak bertanya terkait untuk mengetahui tentang pembagian daya. Untuk mengetahui tentang pembagian daya yang tidak merata pada beban MCB di rumah, dan apakah berbahaya apabila pembagian beban itu tidak merata antar MCB. Inti pertanyaannya, kalau pembagian beban di MCB tidak merata, berbahaya atau tidak, Pak? Oke. Ya, kalau di rumah menggunakan 3 fase, fasenya tidak seimbang, itu nanti mungkin masalah di meteran saja. Kalau tidak ada beban 3 pas, sumbernya 3 pas, tapi tidak ada beban 3 pas. Kalau sumbernya 1 pas, kemudian dibagi pada pembagi, itu di pembagi itu ada masing-masing MCB. Masing-masing MCB itu tidak harus beban yang sama, tergantung dari beban dari masing-masing MCB. Dari masing-masing pembagi itu, beban dari pembagi itu harus disesuaikan beban yang harus yang boleh terpasang pada pengaman yang dipasang, MCB pengaman yang dipasang di situ gitu. Jadi MCB 1 dan lainnya tidak harus sama bebannya. Itu tergantung kita merencanakan di pembagi-pembagi itu nanti bebannya apa berapa gitu. Kalau direncanakan misalnya kita buat di rumah itu misalnya ada 4 pembagi misalnya, dari satu sumber 1 pas, kemudian ada 4 pembagi, ada dari MCB 1, MCB 2, MCB 3, 4, misalnya seperti itu. Kalau misalnya di MCB 1 itu direncanakan hanya untuk penerangan samping, kemudian mungkin powernya hanya digunakan misalnya untuk akuarium, dengan batasnya tidak terlalu besar, kemudian kita pasang di situ pembatasnya misalnya 2 ampere misalnya, ya jangan dibebanin di yang MCB itu beban yang lebih dari 400 watt itu. Terus kemudian di MCB sebelahnya, di sampingnya itu kita pasang MCB 6 ampere. Mungkin di situ direncanakan untuk nyambung, di situ boleh ada beban setrika, boleh ada beban untuk masak dan lain sebagainya itu. Terus kemudian untuk AC dipasang yang MCB yang 10 ampere itu misalnya, seperti itu. Tidak harus seimbang sama, tetapi yang perlu diperhatikan adalah batas pengaman gitu, MCB pengamannya gitu. Kalau di situ MCB pengamannya kecil, ya jangan diberikan beban dengan daya yang besar gitu. Ya karena di situ sudah dipasang pengaman, kalau di situ pengamannya kecil diberi beban yang besar, itu ya cuman turun MCB-nya saja gitu. Kalau di situ pengamannya kecil diberikan beban yang besar. Terus kemudian kalau instalasinya kemudian di situ
pengaman yang kecil itu menggunakan kabel dengan kuat hantar yang kecil juga, udah pengamannya kecil, kemudian kabelnya yang untuk beban yang kecil juga. Terus kemudian kalau dipasang beban yang besar, nah itu ada bisa kemungkinan masalah di instalasinya gitu. Kalau MCB-nya tidak mau turun gitu, kabelnya panas terbakar gitu. Jadi di masing-masing pembagi tidak harus seimbang. Gitu. Kalau satu pas ya, kalau di bermain satu pas itu berbeda kalau sumbernya memang 3 pas. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Sugianto. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bu Susiana. Bagaimana pengaruh medan listrik bagi manusia yang rumahnya di bawah sutet atau pegawai yang tempat duduknya di atas instalasi listrik? Ya, BPFL ya Pak ya? kita duduk di atas ini ya, di atas trafo ya. Di situ ada jarak dan ada pelindung gitu, ada jarak dan kalau kita ada di atas itu di lantai itu sudah grounding gitu, udah semuanya grounding gitu. Kita jaraknya udah lebih dari berapa meter di situ, terus kemudian juga sudah ada pembatas groundingnya gitu, groundingnya dengan lantainya itu semuanya menggunakan ram besi yang fungsi sebagai grounding. Terus kemudian di saluran di sutet itu juga ada jarak kita berapa meter boleh tinggal di situ. Kalau di situ di dalam udah masih di kawasan radiasinya ya pasti di situ juga larangan juga dari PLN untuk orang tinggal di situ gitu. Harus di bawah situ tidak boleh ada bangunan yang untuk tinggal gitu. Oh begitu ya Pak ya. Kita lanjut lagi Pak, pertanyaannya dari Pak Iwayan Widiana. Bagaimana? Oh mohon maaf mohon maaf dulu ini untuk Pak Wayan. Juga. Kenapa Pak? Ya lanjut. Jagonya juga itu Pak Wayan Widiana. Iya, saya mohon maaf dulu karena kelewatan pertanyaannya. Bagaimana mengetahui penurunan kualitas kabel yang tertanam di bawah tanah? Itu pertanyaan pertamanya Pak. Yang kedua, parameter apa saja yang digunakan untuk menanyakan bahwa kabel tersebut harus diganti? Oh ini tadi Pak Wayan Widiana, saya kira tadi pertanyaan dari Pak Wayan kita. Pak Wayan. Sama Oke. Ya sama Pak Wayan. Ya ini jagonya nih Pak Wayan lebih tahu nih Pak Wayan Widiana ini juga. Di kami juga tidak punya peralatan khusus untuk mengukur itu ya, kita tidak punya juga ya. Nah paling yang bisa kita ketahui di situ adalah kita hanya bisa melakukan pengukuran arus dan temperatur yang di kabel itu gitu yang bisa kita ketahui. Terus kemudian kalau yang pernah kami dilakukan inspeksi dari Cukupindo itu mereka hanya menyebutkan dari umur aja 30 tahun waktu itu seperti itu. Jadi saat itu kemudian kita lakukan uji riksa itu dari yang uji riksa masih menyatakan bisa layak digunakan seperti itu. Kami sendiri belum bisa menjawab itu Pak Wayan, mungkin Pak Wayan Widiana PRR ya lebih ini memahami itu. Oke, maaf mungkin nggak menjawab itu. Kita pelajarin, kita tanya yang lebih ahlinya lagi. Ada tambahan Bapak dan Ibu mungkin masuk kita berdialog di sini. Oh, kita lanjut aja ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Sugianto dari Pak Singgi Adi. Ya, Pak Singgi Adi Nugroho. MCB meteran sudah turun, tapi masih ada tegangan. Salahnya di mana ya Pak? Atau tadi sudah ya? MCB meteran sudah turun, tapi masih ada tegangan. Ya. Dari mana itu? Ada bocor dari mana itu? Harusnya kalau MCB udah off
itu sudah tidak ada tegangan lagi ya. Kalau MCB sudah diturunkan, kalau ada tegangan itu ada alat yang masih nyolok pagi. Alat masih nyolok juga kalau sumbernya yang ini sumbernya yang MCB benar-benar yang MCB itu yang di ininya ya, yang di lane-nya ya, yang di fasenya itu harusnya sudah tidak ada. Kalau misalnya di instalasi itu netralnya yang lepas itu bisa jadi itu di off kan, tetapi masih ada listriknya gitu kalau itu netralnya lepas seperti itu. Tapi kalau MCB dan MCB itu benar-benar itu terpasangnya untuk di fasenya harusnya sudah tidak ada. Perlu dicek MCB-nya itu, Pak. Ada MCB-nya perlu dicek. Kalau seperti itu perlu masalah lihat di MCB-nya gitu. Kemungkinan mutus beneran. Pertama kalau masih ada arus adalah kesalahan pasang atau pada saat pembagian di MCB. Itu yang terjadi. Mungkin itu, Pak. Makanya kalau udah benar-benar MCB itu dipasangnya di fasenya, kalau MCB off ya harusnya ada off. Kecuali memang ada masalah di MCB-nya, MCB-nya di off kan itu tidak mutus beneran itu berarti ada masalah di MCB. Iya Pak Ki, perlu pasang dia Pak. Pasangnya perlu dicek itu. Bisa jadi yang masang meteran itu salah connect di atasnya antara plus minusnya itu. Ya, itu. Untuk ini gambaran aja di kabel SR sambungan rumah itu namanya kabel SR ya, sambungan rumah dari tiang ke rumah itu ya kalau dipasangnya benar juga sih. Itu yang ada kalau kita pegang ada kasarnya, garis kasarnya itu harusnya yang fase gitu. Terus kemudian yang mulus halus itu yang netral gitu. Jadi kalau dari kabel SR dari tiang PLN ke rumah itu memang belum ada groundingnya, itu hanya netral sama fase gitu. Jadi grounding itu adanya adalah di instalasi rumah gitu. Dipasang grounding. Gitu. Untuk menyelesaikannya undang Pak Ki ke rumah, cukup SPBD. Sebentar ya Pak. Iya, masih ada. Dilanjut aja pertanyaan dari Pak Sutoto. Saya mohon maaf ya Pak ya, mungkin suara saya kalah. Dari Pak Sutoto, Pak Pak Sugianto mungkin bisa mohon bantuannya untuk juga melihat di kolom chat Pak. Pertanyaan Pak Sutoto adalah bagaimana pengendalian jika ada kebakaran di panel kontrol dengan sistem dan kelistrikan redundant. Kapan menggunakan apar keringnya? Untuk preventif sekali periodik pemeliharaannya bagaimana Pak? Apakah perlu catatan pelaksanaannya? Jadi Pak Sutoto menanyakan penggunaan apar itu sebaiknya waktu kapan Pak kalau ada terjadi kebakaran di panel kontrol? Udah ya. Terima kasih Pak Toto untuk penggunaan pemadam untuk di listrik. Tadi juga saya sampaikan mungkin orang keselamatan yang lebih tahu tadi dari teman yang ikutin K3 listrik itu menggunakan tadi untuk kebakaran tadi menggunakan bahan powder gitu. Dry powder atau gas CO2 gitu. Itu bisa digunakan untuk memadamkan gitu. Mungkin orang keselamatan lebih tahu di situ menggunakannya. Jadi panel jangan dibuka dulu kalau untuk aparnya itu belum siap itu. Dan aparnya itu apar yang sesuai gitu, yang kalau itu tadi dituliskan dry powder atau gas CO2 gitu. Tentang bahan aparnya itu mungkin orang keselamatannya lebih tahu untuk diverifikasi di situ. Saya hanya mengambil di situ mungkin
untuk spek aparnya untuk boleh digunakan di panel kontrol yang terbakar atau di listrik yang terjadi kebakaran itu. Kalau di situ tadi dituliskan menggunakan drip order atau gas CO2 gitu. Ya, drip order atau gas CO2. Gitu, Pak. Begitu Pak Sutoto, interaksi dan dialog kita pada webinar kali ini sangat menarik ya Pak ya, dan sangat seru karena banyak komunikasi berbagai arah, dua arah lebih tepatnya seperti itu. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, ada sharing pengalaman Pak dari Pak Zulfiandi. Jadi beliau punya pengalaman saat menambahkan grounding untuk meteran yang jenis token, itu ternyata tegangannya drop Pak. Seperti itu pengalaman dari beliau Pak. Pak Zulfiandi, mungkin PTLR ini. Mungkin bisa disampaikan ini Pak Zil. Bisa terjadi drop tegangan di situ. Masih ada enggak? Grounding, kalau grounding harusnya tidak mempengaruhi tegangan. Kalau grounding itu sifatnya untuk pengaman. Tersambungnya adalah tersambung ke body-body peralatan gitu, ke body-body peralatan gitu. Jadi disambungkannya. Mungkin saat itu terjadi dropnya saat grounding itu dipasang di meter tokennya ya mungkin ya. Saya kurang tahu di situ. Kalau dipasang di instalasi itu adalah nyambungnya. Kalau di stop kontak adalah yang grounding yang luar itu, terus kemudian nanti colokan akan tersambung ke kalau peralatan sistem misalnya kulkas, misalnya mesin cuci itu adalah tersambung ke body-bodinya gitu, ke body peralatan-peralatan yang tersambung ke instalasi listrik gitu. Kalau misalnya disambungkan ke meternya kok terus kemudian drop, saya belum tahu di situ. Karena groundingnya ini diperlukan pada instalasi bebannya gitu. Kok bisa mempengaruhi di meter token kurang ini. Mungkin masih ada Pak Zul bisa sharing pengalamannya. Pak Zulfiandi bisa bergabung Pak untuk suaranya? Oh mungkin beliau itu Pak ke kamar mandi mungkin atau ada keperluan lain ya. Ternyata dari banyak pertanyaan tadi sudah kita lalui Pak, udah selesai semua. Tadi ada satu yang ketinggalan dari Pak Wayan ya, mungkin yang belum tapi sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Sugi juga ya, Pak Sugianto. Ya, masih kita perlu belajar lagi. Ya. Sama-sama kita belajar, kita lihat sumber-sumbernya. Ya. Terima kasih Pak Sugianto atas diskusinya yang menarik pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan yang disampaikan tadi cukup menarik, sangat menarik malah. Sangat menarik, menambah wawasan saya jadi terutama saya ya bisa tahu banyak hal. Saya harap juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah mendapatkan manfaat yang sama. Seperti itu Pak Sugianto, terima kasih Pak Sugi. Kita akhiri diskusinya pada hari ini. Lalu untuk acara selanjutnya adalah penutupan untuk webinar series yang kedua ini. Pak Sumar Bagiono, apakah masih di tempat? Masih. Iya siap Pak. Mohon bantuannya Pak untuk menutup kegiatan kami hari ini Pak. Kita nggak bisa nutup sendiri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara ya. Tadi sudah kita ikuti bersama apa yang disampaikan, apa yang juga ada masukan dari rekan-rekan yang lain. Saya kira merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat, banyak pengetahuan baru, meskipun juga ada sebagian yang sebenarnya kita sudah tahu ya, tapi mungkin kita lupa atau kurang memperhatikan lagi kan, biasa gitu ya. Makanya ini kita segarkan lagi, kemudian ditambah lagi pengetahuan baru. Saya kira merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto sebagai narasumber, juga teman-teman panitia,
juga tentu saja kepada seluruh peserta, mohon apa yang kita dapatkan di sini, di acara ini bisa kita terapkan baik di rumah maupun di kantor. Demikian saya kira, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki, Pak Yaya, Kak Rita. Terima kasih Pak Gianto dan Terima kasih Pak.